Polisi tangkap 2 sejoli pelaku ruda paksa. Warga minta gerakan pangan murah terus digelar. Menteri Dikdasmen resmikan program revitalisasi satuan pendidikan Sesulut. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Megumi Sumah, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awal informasi pertama, Saudara. Polresta Manado melalui Satuan Reserse Narkoba kembali berhasil menggagalkan peredaran 60 paket narkotika jenis sabu dan menangkap 2 orang tersangka. Polresta Manado kembali berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika golongan 1 jenis sabu di wilayah hukum Kota Manado. Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid mengatakan, berdasarkan laporan warga dan hasil penyelidikan, tim Satres Narkoba langsung gerak cepat menangkap kedua tersangka KP dan HA di wilayah Kecamatan Mapangat. Dalam proses penggeledahan, akhirnya petugas berhasil menemukan barang bukti sebanyak 60 paket narkotika jenis sabu yang disimpan dalam wadah toples beserta alat hisap. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka HA mengakui bahwa narkotika tersebut diperoleh dari luar daerah dan rencananya akan diedarkan di wilayah Kota Manado dengan harga bervariasi mulai dari Rp1 juta per paket. Tersangka atas nama inisial HA yang secara kebetulan keberadaannya tidak jauh dari TKP pertama, masih sama-sama di Mapanget. Kemudian dilakukan pengembangan ke TKP yang kedua, tempat tinggal saudara HA di Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Kemudian dilakukan kegiatan penggeledahan. Dan pada pukul 20.54 WITA, tim Satres Narkoba Polresta Manado berhasil mengamankan tersangka kedua, laki inisial HA, beserta barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu yang disimpan dalam toples warna hitam sebanyak 60 paket kecil siap edar. Kapolresta Manado menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk kemungkinan adanya pemasok utama dari luar wilayah. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, seorang perempuan di Kabupaten Minahasa Utara menjadi korban ruda paksa yang dilakukan oleh sepasang kekasih. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 April lalu. Polisi telah berhasil menangkap kedua pelaku. Seorang perempuan muda berusia 26 tahun warga Minahasa Utara menjadi korban dugaan ruda paksa oleh 2 sejoli. Kejadian ini terjadi di 2 lokasi berbeda, yakni di mobil angkutan umum dan di sebuah kamar di perumahan SBY Arimadidi. Aksi bejat ini diduga dilakukan oleh seorang pria berinisial ST alias Sam bersama kekasihnya perempuan SAB alias Asri. Peristiwa ini terjadi saat korban baru saja pulang kerja dan diantar temannya menuju terminal angkutan umum di wilayah Kauditan. Korban naik angkutan umum yang dikemudikan oleh pelaku pria yang didampingi kekasihnya. Bukannya mengantar ke tujuan, pelaku justru membawa korban ke arah jembatan tol Airimadi di Sawangan. Saat menyadari dirinya dalam bahaya, korban berusaha turun dan berteriak minta tolong. Namun upaya itu gagal. Pelaku dengan cepat membesarkan volume musik dan melakukan kekerasan seksual serta mencekik korban agar tidak melawan. Kemudian pelaku memberhentikan mobil dan mengancam korban. Kemudian pelaku yang laki-laki langsung masuk ke dalam mobil bangku kedua dan membuka celananya dan melakukan pemerkosaan terhadap perempuan, di mana korban tersebut untuk mulut dan mukanya
diikat menggunakan jilbab yang dipakai oleh perempuan tersebut. Polisi telah menahan kedua sejoli ini untuk proses hukum selanjutnya. Keduanya dikenakan Undang-Undang TPKS, KUHP terbaru dengan ancaman 12 tahun penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kita beralih ke Makassar, saudara. Mantan karyawan perusahaan makanan beku di Kota Makassar, Sulawesi Selatan bersama rekannya membobol dan mencuri uang sebesar 400 juta rupiah di brankas bekas kantornya. Aparat kepolisian yang melakukan penyelidikan dan pengecekan CCTV akhirnya berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria terlihat berhasil memasuki gudang perusahaan makanan beku di Jalan Kawasan Kima, Kecamatan Biringin Kanaya, Kota Makassar pada Senin 13 April 2026 lalu. Pelaku kemudian membobol brankas yang berisikan uang sebesar 400 juta rupiah. Tim gabungan Resmob Polda Sulawesi Selatan dan Polsek Biringin Kanaya yang melakukan penyelidikan akhirnya melakukan penangkapan terhadap pelaku berinisial ZU berusia 37 tahun bersama rekannya MG berusia 38 tahun. Mereka dibekuk di salah satu kos Jalan Rapokaling Raya, Kota Makassar. Berdasarkan interogasi, pelaku utama bertugas sebagai eksekutor pencurian di dalam kasus ini merupakan mantan karyawan di perusahaan tersebut. Sedangkan untuk MJ bertugas untuk mengantar ZU sekaligus menunggu di luar gudang saat rekannya tersebut melakukan aksi pencurian. Modus operandinya, jadi ada pelaku yang kita sudah amankan 2 orang itu ke tempat tersebut, kemudian membawa congkel, obeng, dan alat-alat untuk membuka brankas. Kemudian dia langsung masuk dengan memanjat pagar, kemudian langsung membuka brankas itu, kemudian melarikan diri. Kenapa bisa mulus untuk kejahatan tersebut? Karena pelaku si yang satu ini dengan inisial Z itu adalah mantan karyawan di perusahaan tersebut. Selain menangkap kedua pelaku, anggota turut menyita barang bukti berupa uang sisa hasil pencurian, pakaian, hingga perkakas untuk membobol kantor. Keduanya pun bersama barang bukti kini mendegam di Polsek Biringin Kanaya untuk diproses hukum. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Sorotan dari Papua, saudara. Satgas Damai Kartens dan Polres Pegunungan Bintang berhasil meringkus 2 anggota KKB yang masuk dalam daftar pencarian orang atas kasus pembunuhan 3 orang tukang ojek. 2 anggota kelompok kriminal bersenjata Kodap 35 Bintang Timur berinisial EK dan RS ditangkap personil gabungan Satgas Operasi Damai Kartens di distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Minggu malam. Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan salah satu pelaku EK diketahui masuk dalam daftar pencarian orang sejak Desember 2022 atas kasus pembunuhan terhadap 3 tukang ojek yang terjadi pada 5 Desember 2022 di Kampung Mangabib, distrik Oksebang. Selain kasus pembunuhan, Eka juga tercatat terlibat dalam pembakaran fasilitas umum yang terjadi secara beruntun pada 7-14 Januari 2022 di distrik Sirambakon, serta terlibat dalam penyerangan terhadap pos Satgas Rajawali di Kampung Mimin, distrik Oksop pada 27 Mei 2025. Sementara pelaku RS yang diketahui terlibat dalam penyerangan terhadap pos Satgas Rajawali di lokasi, dan RS merupakan mantan narapidana kasus pencurian telepon genggam yang terjadi pada 7 September 2020 di Jalan Yapi Makot, Pegunungan Bintang. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, kedua pelaku diketahui memiliki peran penting dalam jaringan kelompok bersenjata di Pegunungan Bintang. Personil gabungan Satgas Operasi Damai Kartens 2026 beserta Polres Pegunungan Bintang telah berhasil mengamankan 2 orang pentolan kelompok kriminal bersenjata Kodap 35 Bintang Timur, yakni EK dan RS. Yang pertama, EK ini adalah target DPO kita berdasarkan laporan polisi nomor 31 12 Romawi tahun 2022 ya, Polres Pegunungan Bintang tanggal 5 Desember 2022 terkait kasus pembunuhan terhadap tukang ojek di Kampung Mangabib, distrik Oksebang. RS juga merupakan mantan narapidana yang kasus pencurian HP yang terjadi pada tanggal 7 September 2020 di Jalan Yapi Makot, Pegunungan Bintang, dan telah menjalani hukuman pidana selama 2 tahun.
Saat ini kedua pelaku sudah diamankan di Polres Pegunungan Bintang untuk menjalani pemeriksaan intensif untuk pengembangan kasus guna mengungkap jaringan kelompok bersenjata lainnya. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Saudara, truk trailer remblong picu kemacetan di ruas Jalan Tareran, Minahasa Selatan. Informasi ini akan kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, sebuah truk trailer mengalami gangguan pada sistem rem angin hidrolik hingga kendaraan menghalangi badan jalan di ruas jalur penghubung Desa Rumoong Atas 2 dan Desa Wuwuk, Kecamatan Tareran. Akibat peristiwa tersebut terjadi kemacetan yang cukup panjang dan lama. Hingga Selasa siang, kendaraan bermuatan semen yang mengalami kerusakan belum berhasil dievakuasi, sehingga arus lalu lintas di lokasi masih macet. Dari pantauan di lokasi menunjukkan antrian panjang kendaraan dari dua arah, di mana posisi truk trailer yang melintang di badan jalan menjadi penyebab utama terganggunya arus transportasi di jalur tersebut. Supir truk trailer Ronald mengatakan gangguan terjadi secara tiba-tiba, sistem rem tidak berfungsi dengan baik sehingga terpaksa berhenti di badan jalan. Jadi maksud saya kasih berhenti, kasih pinggir, kasih berhenti. Pas tarik rem tangan, punya rem sudah keras, angin sudah drop. Truknya mundur, terus ke bawah. Kalau orang supir kalau posisi keadaan seperti itu pasti tetap ada panik. Banyak yang soalnya kacau pikiran. Kadang ya bersyukur ini masih boleh dapat pikir mau kasih kiri dan kasih buang ke kiri. Sementara itu petugas melakukan proses buka tutup jalur untuk mengurai kemacetan. Menginformasikan bahwa di malam pukul 02.00 berdasarkan informasi dari masyarakat telah terjadi insiden di mana kendaraan trailer remnya belum berawal dari mesin yang naik panas sehingga dia berdampak ke rem. Mobil tidak bisa menanjak sehingga kendaraan bisa direm, akhirnya mundur dan melintang di jalan penghubung antara Desa Wuk dan Desa Rumoong Atas 2. Seperti yang kita lihat bersama, namun kendaraan masih bisa melewati dengan sistem buka tutup. Pihak kepolisian tengah berkoordinasi dengan pemilik kendaraan guna mencari solusi agar truk trailer tersebut dapat segera dipindahkan dari badan jalan. Tim Liputan Kompas TV, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Saudara, program Gerakan Pangan Murah disambut antusias warga Kota Manado. Warga meminta agar program ini bisa berlangsung terus di tengah naiknya harga sejumlah komoditas. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menggelar gerakan pangan murah di sejumlah titik, termasuk di lapangan Sparta Tikala Manado pada Selasa 21 April. Inisiatif ini dinilai warga sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi beberapa bahan pokok sempat mengalami kenaikan harga. Pada gelaran ini sejumlah bahan pokok dijual di bawah harga pasar. Harga beras premium dijual senilai Rp80.000 per 5 kg, lebih murah dari harga pasar yang mencapai Rp83.000 hingga Rp85.000. Gula pasir dijual seharga Rp18.500 dari harga pasarnya Rp19.000, serta cabai rawit juga dijual dengan harga Rp40.000 di bawah harga pasar Rp45.000 per kilogram. Beras, telur, bawang merah, minyak kelapa, gula. Ini untuk kebutuhan sehari-hari kata Bu? Iya. Oke. Kenapa memilih beli di sini bukan di pasar Bu? Sini kan lebih murah. Perbandingan dengan pasar murahnya bagaimana Bu? Ya tetap beda harga. Ada beli cuma gula pasir sama minyak goreng dan telur, tapi telur ambil di sebelah. Oke. Bu, kalau dibanding dengan harga di pasar mana lebih murah? Kayaknya ini dia, makanya kita ambil di sini. Selain pangan beras dan komoditas pertanian, Dinas Pangan juga turut menjual daging ayam dengan harga murah, yakni Rp37.000 per ekor.
Warga berharap gerakan pangan murah dapat terus diadakan, mengingat saat ini sejumlah bahan pokok terus mengalami peningkatan harga. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sektor pertanian di Sulawesi Utara mulai mengantisipasi datangnya musim kemarau mulai dari percepatan masa tanam dan pergantian komoditas. Mengantisipasi datangnya musim kemarau, petani di Sulawesi Utara berencana mempercepat masa tanam dengan meniadakan fase pembersihan lahan. Upaya itu dilakukan guna memastikan kebutuhan air tetap terpenuhi di tengah ancaman musim kemarau yang lebih panjang. Selain itu, petani juga berencana mengalihkan sebagian lahannya untuk menanam komoditas lain yang lebih tahan dengan cuaca panas, seperti tanaman kacang hijau dan kacang merah. Khawatir untuk karena kita alami waktu tahun 2014 kita selalu berikan hasil walaupun begitu panas panjang, tapi kami selalu ada hasil dan kami selalu tanam milu terus-terus, tidak putus-putus. Bila kalau dia panas berjalan, kita selalu tetap ada tanam jagung, tetap selalu ada tanam jagung, tapi kita tambahan kita tanam kacang hijau. Itu tambahan, karena kacang hijau itu dia tanaman yang di musim panas. Antisipasi juga turut dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia. Pada press conference Sabtu 18 April kemarin, PT Pupuk Indonesia berencana memperbanyak jumlah stok pupuk dan memastikan distribusi berjalan dengan lancar. Kalau informasi BMKG, puncaknya musim panas ini atau musim kemarau ini nanti di bulan Agustus September. Jadi sebelum bulan itu sudah dilakukan percepatan. Yang dilakukan Pupuk Indonesia apa? Tentu saja sejalan dengan itu, di mana percepatan musim tanam, kami pun melakukan building stock. Building stock itu adalah memperbanyak jumlah stok nih. Dari data yang ada, hingga April 2026, distribusi pupuk di wilayah Sulawesi telah mencapai 14,26% atau 10.000 ton lebih dari total kebutuhan tahunan. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi dari Kota Makassar, Saudara, Dinas Kesehatan Kota Makassar kembali menemukan 72 kasus baru suspek campak. Para anak suspek campak ini sampel darahnya diambil dan akan dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Tercatat sebanyak 347 kasus suspek campak dan 64 positif campak di Kota Makassar. Kasus campak di Kota Makassar terus meningkat. Per hari Selasa 21 April 2026, Dinas Kesehatan Kota Makassar mengkonfirmasi adanya tambahan suspek campak sebanyak 72 orang. Angka ini melengkapi sebelumnya yakni 275 suspek campak. Jadi total Selasa 21 April mencapai 347 orang suspek campak. 72 anak yang suspek campak kini sudah diambil sampel darahnya dan akan dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan durasi 1 minggu. Andi Mariani, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Makassar bilang, saat ini ada 108.772 orang yang menjadi sasaran vaksin campak dan total kini sebanyak 64 orang positif campak. Ya, untuk data campak suspek yang ada di Kota Makassar sampai 1 pekan kemarin ini kita ada penambahan yaitu sebesar menjadi total 347 kasus. Jadi dari pekan kemarin kita ada penambahan sebanyak 72 kasus dan dari 72 kasus ini ada 18 kasus yang positif. Sehingga dari sepanjang tahun 2026 ini positif campak yang terkonfirmasi secara laboratorium adalah total sebanyak 64 kasus di Kota Makassar. Selain anak berusia 9 hingga 59 bulan divaksin, saat ini stok vaksin di Kota Makassar masih mencukupi. Dinas Kesehatan juga menghimbau kepada pasien positif campak untuk melakukan isolasi mandiri. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi Menteri Dikdasmen resmikan revitalisasi ratusan satuan pendidikan se-Sulawesi Utara akan kami hadirkan usai jeda berikut. Saya Megumi Sumah dan Anda masih bersama kami di Kompas Pagi.
Saudara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti meresmikan ratusan gedung satuan pendidikan se-Sulawesi Utara yang berhasil direvitalisasi pemerintah melalui program Hasil Terbaik Cepat. Peresmian revitalisasi sekolah ini dipusatkan di Taman Kanak-Kanak Negeri 10, Kota Manado, Selasa sore. Pemerintah pusat lewat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berhasil melakukan revitalisasi sebanyak 247 satuan pendidikan dan 1 bangunan sekolah yang baru dibangun di Provinsi Sulawesi Utara sepanjang tahun 2025. Rampungnya revitalisasi satuan pendidikan tersebut ditandai dengan peresmian Gedung Satuan Pendidikan se-Sulawesi Utara oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti yang dipusatkan di TK Negeri 10 Manado Selasa sore. Menteri Dikdasmen Abdul Muti bilang, program revitalisasi sekolah merupakan salah satu program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo di sektor pendidikan. Di mana tahun 2025 secara nasional, revitalisasi sekolah menyasar 16.167 satuan pendidikan dari target awal hanya 10.440 satuan pendidikan. Abdul Muti menambahkan, di tahun 2026 ini, pemerintah melalui Kementerian Dikdasmen menaikkan kuota revitalisasi sekolah dengan sasaran 60.000 satuan pendidikan. Sesuai dengan komitmen Bapak Presiden tahun 2026, insya Allah jumlah sekolah yang direvitalisasi akan bertambah. Yang sudah ada dalam Pagu dan sekarang sudah verbal sebagian, bahkan sebagian juga sudah ada yang mendapatkan BIMTEK, itu ada 11.700 sekian satuan pendidikan, dan insya Allah nanti akan ada tambahan 60.000, sehingga tahun ini insya Allah akan ada revitalisasi dan juga pembangunan unit sekolah baru secara keseluruhan 71.700 sekian satuan pendidikan. Pemerintah menyebut pemerataan program revitalisasi ini terus diupayakan, termasuk menyasar wilayah pulau terluar dan perbatasan. Terdapat sejumlah sekolah di wilayah 3T seperti di Kepulauan Talaut dan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang juga masuk dalam program revitalisasi ini. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe ada 10 sekolah, SD 4, TK 5, dan SMP 1. Dan tentunya kami senang sekali seperti pengarahan tadi oleh Pak Mendikdasmen bahwa beliau, Pak Presiden akan senantiasa memperhatikan daerah 3T. Seperti kita tahu bahwa sambutan Pak Gubernur, khususnya kita di Kepulauan, kondisi kita hampir 50% sekolah sudah berada pada level rusak. Sehingga tahun ini, tahun depan itu merupakan titik krusial. Semoga perhatian ini di hampir 70.000 sekolah yang akan direvitalisasi tahun ini, Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya daerah 3T, itu mendapatkan lebih banyak lagi anggaran supaya anak-anak kita dapat belajar dengan lebih aman dan nyaman. Sebagai pemerintah tentu mengharapkan tahun depan itu lebih banyak, lebih bagus. Kalau 2026 ini masih banyak. SD, SMP, SMA, rata-rata sekolah di sana kan sudah rusak. Kurang lebihnya ya ada sekitar 41 buah sekolah. Peresmian program revitalisasi sekolah se-Sulawesi Utara ini dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus, para bupati dan wali kota se-Sulut, serta sejumlah pejabat setingkat Direktur Jenderal di Kementerian Dikdasmen. Yani Mikesingal, Doni Arai, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah pusat telah merampungkan sebanyak 247 satuan pendidikan dalam program revitalisasi pendidikan tahun 2025 di Provinsi Sulawesi Utara. Program revitalisasi sekolah yang digulirkan pemerintah pusat ini berdampak positif terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah penerima manfaat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti meresmikan ratusan satuan pendidikan yang berhasil direvitalisasi pemerintah sepanjang tahun 2025, termasuk di Provinsi Sulawesi Utara. Peresmian revitalisasi sekolah ini dipusatkan di Taman Kanak-Kanak Negeri 10 Manado yang berlokasi di Kelurahan Karangria, Kota Manado. Sejumlah perwakilan sekolah dari berbagai tingkat baik TK, SD hingga SMP yang bangunan sekolahnya direvitalisasi hadir dalam kegiatan tersebut.
Pihak sekolah mengaku program revitalisasi tersebut berkontribusi positif dalam meningkatkan semangat belajar siswa dan para guru, termasuk meningkatkan animo orang tua untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah tersebut. Dampak ini sangat luar biasa. Pertama dari masyarakat ya, masyarakat yang ada, mereka merasa senang ketika sekolah ini sudah wajahnya seperti ini. Dan muridnya ini bukan hanya lagi dari Karangria ini atau Kecamatan Tuminting, tetapi sudah meluas ke kecamatan lain yang ingin masuk ke TK Negeri 10. SDN 282 terletak di dataran rendah. Kalau dulunya sering kena banjir, mengakibatkan dahulu gedung-gedungnya rusak oleh karena bencana alam. Namun puji Tuhan di tahun 2025 ini dengan program-program yang dihadirkan oleh Presiden kita, Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Prabowo Subianto, menghadirkan banyak program melalui pendidikan dasar dan menengah, sehingga kami turut merasakan langsung kepada Presiden Republik Indonesia beserta dengan Bapak Kementerian. Dengan adanya revitalisasi ini, sekolah saya bisa menjadi lebih maju. Terima kasih dan mudah-mudahan di tahun berikutnya di SDN Negeri Tonawang akan mendapatkan lagi. Terima kasih. Kalau dampaknya itu untuk dampaknya itu di sekolah kami itu sangat baik ya, terutama orang ini mendapatkan jamban. Jadi anak-anak itu bisa menjadi lebih baik lagi. Di Sulawesi Utara, revitalisasi satuan pendidikan menyasar 247 sekolah dan 1 sekolah baru dengan total anggaran senilai 231 miliar rupiah. Adapun di tahun 2026, pemerintah meningkatkan jumlah sasaran sekolah penerima sebanyak 71.744 sekolah se-Indonesia. Yani Mika Singal, Doni Arai, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke sorotan lain, Saudara. Dinas Pendidikan menargetkan hasil tes kemampuan akademik siswa di Kota Manado mampu bersaing dengan peserta didik di daerah lain, serta berada di ranking menengah nasional. Target tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado, Bart Asa. Ia meyakini kemampuan akademik belajar tingkat SD dan SMP di Kota Manado akan mampu mencapai target yang ada dan bersaing dengan peserta didik dari daerah lain. Saat ini, Dinas Pendidikan Kota Manado masih menunggu hasil tes dari 5.311 peserta didik jenjang SMP yang telah mengikuti tes kemampuan akademik sejak tanggal 6 hingga 16 April. Dinas Pendidikan menilai bila mampu meraih nilai rata-rata 40 pada mata pelajaran matematika dan nilai 60 pada mata pelajaran bahasa, maka target tersebut mungkin bisa tercapai. Jadi harapan kami tidak hanya mereka mendapatkan prestasi hasil TKA yang baik, tetapi juga diharapkan secara nasional Kota Manado untuk jenjang SD dan SMP juga tidak menempati ranking atau peringkat hasil yang sangat di bawah. Kami bertarget yang menengah dan lumayan. Pada waktu itu kami berharap rata-rata nilai matematika bisa 40, kemudian rata-rata nilai bahasa Indonesia mudah-mudahan bisa 60. Kita lihat saja hasilnya. Usai gelaran tes kemampuan akademik jenjang SMP, Bart Asa menyebut untuk jenjang SD akan dilaksanakan tes kemampuan akademik pada 22 April dan diikuti oleh 5.872 pelajar. Dirinya meminta pihak sekolah penyelenggara tes untuk menyiapkan segala keperluan teknis secara baik, mulai dari perangkat, jaringan, hingga kesiapan siswa. Swingli Mandares, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi dari Sulawesi Tengah, Saudara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau sekolah rakyat di sentra Nipotowe, Kabupaten Sigi, Senin sore. Dalam kunjungan tersebut, Mensos memastikan kesiapan fasilitas serta melihat antusiasme peserta didik. Usai menyelesaikan agenda di Kota Palu, Gus Ipul, sapaan akrab Menteri Sosial RI, melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Sigi. Mensos mendatangi sekolah rakyat rintisan yang dibangun di dalam kawasan sentra Nipotowe Saat ini terdapat 2 rombongan belajar setingkat sekolah menengah pertama di sekolah tersebut.
Sejumlah sarana pendukung seperti laptop telah digunakan oleh para siswa. Menteri Sosial Saiful Yusuf bilang pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten serta instansi terkait untuk mempercepat pembangunan gedung permainan sekolah rakyat di Kabupaten Sigi. Alhamdulillah kita lihat semua perangkat sudah terkirim, sudah bisa dimanfaatkan mulai dari laptop sama smartboard sama peralatan-peralatan lain yang diperlukan untuk pembelajaran. Jadi kita berharap ya proses pembelajarannya bisa sesuai harapan dan anak-anak semakin memiliki minat untuk mengikuti proses belajar membaca tersebut. Sementara itu Bupati Sigi Muhammad Rizal Incanai bilang lahan telah disiapkan dan pembangunan akan dimulai pada tahun 2026 ini. Pemerintah kabupaten juga sedang memfasilitasi data siswa dari keluarga kurang mampu yang berhak mendapatkan akses pendidikan di sekolah rakyat tersebut. Sangat memanfaatkan ini. Pak Prabowo punya program yang strategi ini. Pertama, dengan adanya sekolah rakyat ini kan akan memangkas menyangkut persoalan kemiskinan secara struktural lewat pendidikan. Maka sesuai dengan program kami juga tidak ada anak Sigi yang tidak sekolah. Maka alhamdulillah dengan tidak bisa ditampungnya nanti di sekolah umum, tapi sekolah rakyat akan bisa menampung untuk beberapa masyarakat kami yang kurang mampu. Di Sigi saat ini telah beroperasi sekolah rakyat menengah pertama 22 Sigi yang berlokasi di sentra Nipotowe dengan 2 rombongan belajar. Sementara di Kota Palu terdapat sekolah rakyat terintegrasi 20 Palu yang memiliki 8 rombongan belajar. Program sekolah rakyat ini diperuntukkan bagi anak putus sekolah dan masyarakat prasejahtera sebagai upaya nyata dalam memutus rantai kemiskinan. Aldrim Talara, Kompas TV Sigi, Sulawesi Tengah. Saudara, peringatan Hari Kartini di Lapas Perempuan Gorontalo berlangsung meriah. Beragam kegiatan digelar oleh warga binaan sebagai wujud semangat emansipasi dan kebersamaan. Suasana penuh keceriaan terlihat di Lapas Perempuan Gorontalo saat memperingati Hari Kartini tahun 2026. Warga binaan menampilkan berbagai kreativitas mulai dari tarian dance hingga berbagai permainan seru yang melibatkan seluruh peserta. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, namun juga menjadi sarana untuk membangun rasa percaya diri dan kebersamaan di antara warga binaan. Salah satu warga binaan mengungkapkan momen Hari Kartini menjadi sumber inspirasi baginya untuk terus menjadi perempuan yang lebih tangguh, tegar, dan kuat dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Hari Kartini adalah suatu inspirasi kami untuk lebih maju dan lebih tangguh, lebih lagi tegar. Karena dengan perjuangan Raden Ajeng Kartini yang tidak seberapa dengan yang kami rasakan selama kami di sini, itu belum cukup. Jadi itu jadi motivasi, inspirasi kami untuk lebih kuat. Sementara itu, Kepala Lapas Perempuan Gorontalo mengatakan peringatan Hari Kartini menjadi wujud implementasi semangat perjuangan RR Kartini dalam meningkatkan pengetahuan meskipun dalam keterbatasan, serta dengan semangat Kartini diharapkan warga binaan mampu bangkit menjadi pribadi yang lebih baik. Lapas Perempuan Gorontalo dalam perayaan ini sebenarnya implementasikan dari semangat RR Kartini tentang atensinya terhadap peningkatan pengetahuan dan kompetensinya, walaupun RR Kartini itu secara fisik kebebasannya terbatas. Itu relate dengan kondisi warga binaan kami yang aksesnya tidak bisa keluar, namun kami dari Lapas Perempuan Gorontalo memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk melaksanakan mengikuti kegiatan PKBM sebagai bentuk mendukung perjuangan RR Kartini untuk meningkatkan pengetahuan dan memfasilitasi mereka dengan perpustakaan baik intan maupun lapas, seperti perpustakaan keliling dari kabupaten maupun dari provinsi. Di kegiatan ini juga dilaksanakan sosialisasi kesehatan mengenai kanker serviks yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran warga binaan.
Agustiar, Rahmatia Arjoyo, Kompas TV, Gorontalo. Mengintip dapur penyedia konsumsi jemaah haji di Madinah, tetaplah di Kompas Pagi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, sebanyak 393 jemaah calon haji kloter pertama embarkasi Makassar masuk ke Asrama Haji Sudiang Makassar Selasa pagi. Para jemaah ini merupakan jemaah asal Kabupaten Sopeng dan Makassar. Mereka akan diterbangkan ke Tanah Suci pada Rabu dini hari. Para jemaah calon haji ini merupakan jemaah asal Kabupaten Sopeng dan Kota Makassar, serta petugas haji. Setibanya di asrama, jemaah langsung mengikuti proses penerimaan dan mendapatkan pelayanan one-stop service, termasuk layanan baru berupa pembagian kartu masuk yang merupakan identitas digital berbentuk smart card, yang dibagikan lebih awal di asrama haji dan bukan lagi di Arab Saudi. Kemudian penerapan sistem Makkah Rute, yaitu proses pemeriksaan imigrasi Arab Saudi yang kini dilakukan langsung di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Jemaah calon haji kloter pertama asal Kabupaten Sopeng dan Kota Makassar akan diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Rabu dini hari melalui Bandara Sultan Hasanuddin. Hari ini gimana Pak prosesnya Pak? Ya Pak, hari ini gimana prosesnya Pak? Alhamdulillah pada hari ini kami selaku panitia menerima dan melepas jemaah kloter 1 dari Kabupaten Sopeng yang insyaallah akan kami berangkatkan di pukul 03.20 ya. Ada 2 layanan yang berbeda dari tahun sebelumnya, yaitu pembagian nusuk yang selama ini di Kota Mekah, pembagian nusuknya di Asrama Haji Embarkasi Makassar. Yang kedua, ya pemeriksaan paspor imigrasi Saudi yang selama ini diperiksa di Jeddah dan Madinah. Alhamdulillah tahun ini pindah pemeriksaan imigrasi Saudi pindah di Bandara Sultan Hasanuddin. Dampaknya bila jemaah nanti tiba landing di Saudi ya tidak ada lagi pemeriksaan. Itulah perbedaan dari tahun sebelumnya. Embarkasi Makassar tahun ini akan memberangkatkan sebanyak 16.750 jemaah calon haji yang terbagi dalam 43 kelompok terbang di 8 provinsi di kawasan timur Indonesia. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Saudara, 23 dapur catering bersiap melayani konsumsi jemaah haji Indonesia di Madinah, Arab Saudi. Nantinya jemaah haji akan disajikan menu makanan khas cita rasa Nusantara. Bahan makanan dan bumbu yang digunakan untuk mengelola menu makanan jamaah didatangkan langsung dari tanah air. Bahkan koki yang memasaknya di dapur pun merupakan juru masak asal Indonesia. Nantinya jemaah haji akan diberikan 27 kali makan selama berada di Madinah, Arab Saudi. Menu yang diberikan pun akan beragam, namun memiliki cita rasa khas Indonesia. Untuk tahun ini, insya Allah jemaah Indonesia selama di Madinah akan mendapatkan layanan konsumsi sebanyak 27 kali, yaitu makan sehari 3 kali, karena masa tinggal di jemaah di Madinah ini kurang lebih 9 hari ya. Insya Allah akan mendapatkan menu-menu dengan menu Indonesia, dengan cita rasa Indonesia, karena salah satunya adalah tahun ini bumbu yang digunakan adalah full bumbu pasta yang berasal dari Indonesia. Menu khusus untuk jamaah lansia juga disiapkan untuk menyesuaikan kebutuhan jamaah haji Indonesia selama di Tanah Suci. Jihan Novita, Kompas TV, Arab Saudi. Saudara, persiapan jelang kedatangan gelombang 1 jemaah haji Indonesia di Tanah Suci terus dimatangkan. Salah satunya kesiapan dapur catering penyedia layanan konsumsi jemaah haji. Jurnalis Kompas TV Jihan Novita akan mengajak Anda melihat persiapan yang dilakukan salah satu dapur catering di Madinah, Arab Saudi. Berikut liputannya. Saudara, salah satu faktor penting yang perlu dipersiapkan jelang kedatangan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci adalah makanan atau konsumsi untuk jemaah haji Indonesia. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu dapur Mes Mary, catering penyedia layanan konsumsi untuk jemaah haji
selama berada di Madinah. Dan kita akan berbincang dengan Head Chef dari Mes Mary, yaitu ada Chef Abdurrahman, sudah bersama saya di sini. Iya, Chef, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah kedatangannya. Terima kasih juga sudah disambut di dapurnya Mes Mary. Ini luar biasa, dari saya masuk ternyata memang udah wangi aroma bahan-bahan masakan Indonesia gitu ya, Chef. Boleh dijelaskan, Chef, ini sedang di ruang apa dan ini bahan-bahannya apa saja yang ada di ruangan ini? Kebenaran kita di posisi di ruangan penyimpanan barang-barang sayuran atau barang-barang yang bukan freezer atau frozen ya. Kita menyediakan seperti, karena ini dapur Indonesia untuk jemaah Indonesia, jadi kita seperti bawang daun jeruk, salam, sereh, itu pala, lengkuas, bawang daun, wortel. Ini khas untuk Indonesia dengan cita rasa Indonesia. Dan ini kenapa banyak kentang seperti ini? Karena kita persiapan untuk kedatangan jemaah haji dengan menu kentang Mustafa. Kentang Mustafa, menu favoritnya jemaah haji Indonesia. Nah, ini kan ada kencur, daun jeruk, daun salam. Ini dibawa langsung dari Indonesia, Chef? Ini dari Indonesia, ada khusus. Kita distributor orang Indonesia selalu bawa rempah-rempah seperti ini. Gitu. Jadi rasanya tetap khas Indonesia ya? Makanya alhamdulillah kita udah 3 tahun, 4 tahun sekarang Miss Mary itu tingkat pertama terus dalam kualitas, dalam semua operasional. Termasuk di Malaysia juga kita dapat penghargaan juga. Kita karena menu ini ada Indonesia, ada Malaysia, tapi kita disesuaikan semua rempah-rempahnya, kita alhamdulillah. Nah, ini kan baru bahan-bahan, terus juga menunya yang nanti disiapkan untuk diberikan ke jemaah haji Indonesia ini seperti apa, Chef, nantinya? Kita udah ditentukan menunya gitu ya. Jadi kita bukan menentukan, dapur kalau umroh kita yang menentukan, tapi untuk hajian sudah menentukan dari Kementerian Haji. Boleh di-spill, Chef. Mungkin jemaah mau tahu juga nanti kira-kira makannya menunya apa aja ya? Menunya seperti memang gak terlalu ribet juga sih. Cuma kalau daging-dagingan seperti kita daging bistik, daging gepuk, terus ada daging juga black pepper, ada black pepper juga, ada daging habang juga, ada ayam boku, sayur-sayuran ada capcay juga ada gitu ya. Capcay ada, terus ada acar juga sayurannya. Ini menu-menu khas Indonesia, bahkan menu-menu khas daerah tertentu juga akan disiapkan juga atau gimana, Ada, seperti daging rendang kan, rendang itu daerah gepuk daerah Sunda, habang itu dari mana gitu ya, dari Pekanbaru juga itu. Ada dari Jawa juga, tongseng dari Jawa juga. Itu semua daerah ada, karena kan yang jemaah haji itu bukan orang Sunda, bukan orang Jawa, semua ada gitu. Tapi yang terpenting dapur itu bagaimana bisa mempertahankan rasa dengan ciri khas Indonesia, itu yang masalahnya. Betul sekali, setuju, Chef. Nah, kalau Chef kan memang orang Indonesia, bahan-bahan juga datang dari Indonesia. Kalau asisten dan juga juru masak lainnya akan membantu Chef ini, apakah juga dari Indonesia didatangkan? Ya, kebenaran saya punya chefnya 6. Dulu saya pengalaman di hotel Jakarta sama Bogor. Jadi anak buah saya yang dulunya kerja di hotel saya tarik semua gitu. Dan kebenaran semua orang Indonesia 23 orang untuk asisten cook dan termasuk chefnya. Nah, yang paling penting juga adalah menjaga kualitas dari makanan. Kualitas. Nah, itu bagaimana, Chef? Upaya dari Mes Mary sendiri untuk bisa memastikan nanti makanan yang sampai ke jemaah ini tetap segar. Ya, karena kita Miss Mary punya misi dan visi. Saya ke anak buah, misi kita itu kalau kita masak, anggap yang jemaah itu keluarga kita. Jangan orang lain aja, makannya siapa? Ya makannya kita. Jadi tetap sebagaimanapun juga, misi kita harus kualitas dijaga sebagaimana khasnya cita rasa Indonesia. Jadi jemaah haji walaupun jauh dari tanah air tetap merasakan ya suasana menu khas Indonesia. Baik, terima kasih, Chef, sudah diizinkan untuk melihat apa saja yang ada di dapur Mes Mary ini, dan semoga saja nanti persiapannya untuk menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia juga lancar. Amin, insya Allah. Dan menu makanannya juga diterima oleh jemaah haji Indonesia. Allah, terima kasih, Chef, sekali lagi. Sama-sama, makasih banyak juga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan saudara, memang di dapur Mes Mary ini salah satu penyedia catering untuk layanan konsumsi jemaah haji Indonesia, juga bukan hanya menyediakan menu untuk jemaah haji secara menyeluruh, tetapi juga ada menu khusus untuk lansia atau lanjut usia, di mana nanti juga menunya akan disesuaikan dengan menu yang bisa dimakan oleh lansia ini. Dari Madinah, Arab Saudi, Jihan Novita, Kompas TV. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Megumi Sumah bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.